البدر علينا من ثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq. Wa tuhassinu biha al-akhlaq. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika salihin. Azabi kusumali mulakan Allah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ulama Wahabi kontemporer di Saudi Arabia yang sangat populer dan karismatik. Beliau mempunyai seorang guru yang sangat alim dan karismatik di kalangan kaum Salafi Wahabi, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di. Ia dikenal dengan julukan Syekh Ibnu Sya'di. Ia memiliki banyak karangan, di antaranya yang paling populer adalah karyanya yang berjudul Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamul Manan, ya. Kitab tafsir setebal 5 jilid yang mengikuti paradigma pemikiran Salafi Wahabi. Asabiku semua, tafsir ini di kalangan Wahabi menyamai kedudukan tafsir Al-Jalalain, ya, di kalangan kaum Sunni. Syekh Ibnu Sya'di dikenal sebagai ulama Wahabi yang ekstrim, ya. Namun demikian, terkadang beliau mudah insaf dan mau mengikuti kebenaran. Ya, dari manapun kebenaran itu datangnya. Suatu ketika, Imam As-Sayyid Alwi bin Abbas Maliki Al-Hasani, ayahanda Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sedang duduk-duduk, ya, di serambi Masjidil Haram bersama murid-muridnya dalam halaqah pengajiannya. Di bagian lain serambi Masjidil Haram tersebut, Syekh Ibnu Sya'di juga duduk-duduk, ya, bersama anak muridnya. Ya, sementara orang-orang di Masjidil Haram itu sedang larut dalam ibadah. Ada yang sholat dan ada pula yang tawaf, ya. Pada saat itu langit di atas Masjidil Haram diselimuti mendung tebal yang menggelantung, ya. Sepertinya sebentar lagi hujan lebat akan segera mengguyur tanah suci umat Islam itu. Tiba-tiba, sabiku semua, air hujan itu pun turun dengan lebatnya. Akibatnya, saluran air di atas Ka'bah mengalirkan air hujan itu dengan derasnya. Melihat air begitu deras dari saluran air di atas kiblat kaum muslimin yang berbentuk kubus itu, orang-orang Hijaz seperti kebiasaan, ya, seperti kebiasaan mereka, segera berhamburan menuju saluran itu dan mengambil air tersebut. Air itu mereka tuangkan ke baju dan tubuh mereka dengan harapan, ya, dengan harapan mendapatkan berkah dari air itu. Melihat kejadian tersebut, para polisi Pamong Praja, kerajaan Saudi Arabia, yang sebagian besar berasal dari orang Badui, daerah Najd itu, menjadi terkejut dan mengira bahwa orang-orang Hijaz tersebut telah terjerumus dalam lumpur kesyirikan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ngalap barokah dari air itu. Asabiku semua, akhirnya para polisi Pamong Praja itu menghampiri kerumunan orang-orang Hijaz, ya, dan berkata kepada mereka yang sedang mengambil air hujan yang mengalir dari saluran air Ka'bah itu. Hai orang-orang musyrik, jangan lakukan itu. Itu perbuatan syirik. Itu perbuatan syirik, hentikan. Ya. Demikian teguran keras para polisi Pamong Praja kerajaan Wahabi itu. Asabiku semua, mendengar teguran para polisi Pamong Praja itu, orang-orang Hijaz itu pun segera membubarkan diri dan pergi menuju Sayyid Alwi yang sedang mengajar murid-muridnya di halaqah tempat beliau mengajar secara rutin. Ya. Kepada beliau, mereka menanyakan perihal hukum mengambil berkah dari air hujan yang mengalir dari saluran air di Ka'bah itu. Ternyata Sayyid Alwi membolehkan dan bahkan mendorong mereka, ya, untuk terus melakukannya. Menerima fatwa Sayyid Alwi yang melegitimasi perbuatan mereka, akhirnya untuk yang kedua kalinya, ya, orang-orang Hijaz itu pun berhamburan lagi, ya, menuju saluran air di Ka'bah itu dengan tujuan mengambil berkah air hujan yang jatuh darinya, tanpa mengindahkan teguran para polisi Badui tersebut. Ashabiku semua, bahkan ketika para polisi Badui itu menegur mereka
untuk yang kedua kalinya, orang-orang Hijaz itu pun, orang-orang Hijaz itu menjawab, kami tidak peduli teguran Anda. Setelah Sayyid Alwi berfatwa kepada kami tentang kebolehan mengambil berkah dari air ini. Asabiku semua, akhirnya melihat orang-orang Hijaz itu tidak mengindahkan teguran, ya, para polisi Badui itu pun segera mendatangi halaqah Syekh Ibnu Sya'di, ya, guru mereka. Mereka pun mengadukan perihal fatwa Sayyid Alwi yang menganggap bahwa air hujan itu ada berkahnya. Akhirnya setelah mendengar laporan para polisi Badui, ya, yang merupakan anak muridnya itu, Syekh Ibnu Sya'di segera mengambil selendangnya dan bangkit berjalan menghampiri halaqah Sayyid Alwi. Kemudian dengan perlahan Syekh Ibnu Sya'di itu duduk di sebelah Sayyid Alwi, ya. Sementara orang-orang dari berbagai golongan itu berkumpul mengelilingi kedua ulama besar itu. Mereka menunggu-nunggu apa yang akan dibicarakan oleh dua ulama besar itu. Ashabiku semua, dengan penuh sopan santun dan etika layaknya seorang ulama besar, Syekh Ibnu Sya'di bertanya kepada Sayyid Alwi, "Wahai Sayyid, benarkah Anda berkata kepada orang-orang itu bahwa air hujan yang turun dari saluran air di Ka'bah itu ada berkahnya?" Mendengar pertanyaan Syekh Ibnu Sya'di, Sayyid Alwi menjawab, "Benar, bahkan air tersebut memiliki dua berkah." Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ibnu Sya'di terkejut dan berkata, "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Sayyid Alwi menjawab, "Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya tentang air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Dan kami turunkan dari langit air yang mengandung berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai Ka'bah, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi umat manusia adalah rumah yang ada di Mekah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, air hujan yang turun dari saluran air di atas Ka'bah itu memiliki dua berkah, yaitu berkah yang turun dari langit dan berkah yang terdapat pada Baitullah ini. Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ibnu Sya'di merasa heran, ya, dan kagum kepada Sayyid Alwi. Kemudian dengan penuh kesadaran, ya, Syekh Ibnu Sya'di itu melontarkan perkataan yang sangat mulia sebagai pengakuannya akan kebenaran ucapan Sayyid Alwi. Subhanallah, Maha Suci Allah, bagaimana kami bisa lalai dari kedua ayat ini. Kemudian Syekh Ibnu Sya'di mengucapkan terima kasih kepada Sayyid Alwi dan meminta izin untuk meninggalkan halaqah tersebut. Ashabiku semua, namun Sayyid Alwi berkata kepada Syekh Ibnu Sya'di, "Tenang dulu, wahai Syekh Ibnu Sya'di. Aku melihat para polisi Badui itu mengira bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran air di Ka'bah itu sebagai perbuatan syirik. Mereka tidak akan berhenti mengkafirkan dan mensyirikkan orang, ya, dalam masalah ini sebelum mereka melihat orang seperti Anda melarang mereka. Oleh karena itu, sekarang bangkitlah Anda menuju saluran air di Ka'bah itu. Lalu ambillah air di situ, di depan para polisi Badui itu, sehingga mereka akan berhenti mensyirikan orang lain." Akhirnya mendengar saran Sayyid Alwi, Syekh Ibnu Sya'di segera bangkit menuju saluran air Ka'bah. Ia basahi pakaiannya dengan air itu, dan ia pun mengambil air itu untuk diminumnya, dengan tujuan mengambil berkahnya. Melihat tindakan Syekh Ibnu Sya'di ini, para polisi Badui itu pun akhirnya pergi meninggalkan Masjidil Haram dengan perasaan malu. Ashabiku semua, kisah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Rawah, ya, dalam kitab Sabat, yaitu kumpulan sanad-sanad keilmuannya. Beliau murid Sayyid Alwi Al-Maliki dan termasuk salah seorang saksi
saksi mata kejadian itu. Syekh Ibnu Sya'di sebenarnya seorang yang sangat alim. Ia pakar dalam bidang tafsir. Apabila berbicara tafsir, ia mampu menguraikan makna dan maksud ayat Al-Quran ya, dari berbagai aspeknya di luar kepala dengan bahasa yang sangat bagus dan mudah dimengerti. Akan tetapi sayang, ya, ideologi Salafi Wahabi yang diikutinya itu berpengaruh terhadap paradigma pemikiran beliau. Ya, aroma Wahabi sangat kental dengan tafsir yang ditulisnya. Berkah atau barokah itu diartikan dengan tambahnya kebaikan, ziyad al-khair. Ya, sedangkan tabarruk itu bermakna mencari tambahnya kebaikan atau ngalap barokah. Talab ziyad al-khair. Ya. Demikian para ulama menjelaskan. Masyarakat kita tuh sering kali mendatangi orang-orang soleh dan para ulama sepuh ya, dengan tujuan tabaruk. Ya, para ulama dan orang soleh memang ada barokahnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pernah bersabda dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengatakan, berkah Allah itu bersama orang-orang besar di antara kamu. Ini dalam riwayat Ibnu Hibban, ya, kemudian Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, kemudian Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dan Ad-Diya dalam Al-Mukhtarah. Kemudian Imam Al-Hakim berkata hadis ini sahih, sesuai kriteria Al-Bukhari dan Zahabi menyetujuinya. Nah, Ashabi semua, Al-Imam Al-Munawi menjelaskan dalam Faidul Qadir bahwa hadis tersebut mendorong kita mencari berkah Allah Subhanahu wa taala ya dari orang-orang besar dengan memuliakan dan mengagungkan mereka ya. Orang besar di sini bisa dalam artian besar ilmunya seperti para ulama ya, atau kesolehannya seperti orang-orang soleh ya. Bisa pula besar dalam segi usia ya, seperti orang-orang yang lebih tua ya. Dalam sebuah diskusi ya, sabi semua, ada peserta yang bertanya, bagaimana Islam menanggapi orang-orang yang melakukan ziarah ke makam para wali dengan tujuan mencari berkah. Di antara amal yang dapat mendekatkan seseorang ya, mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ziarah makam para nabi atau para wali. Baik ziarah tersebut dilakukan dengan tujuan mengucapkan salam kepada mereka atau karena tujuan tabaruk, ngalap barokah dan berziarah ke makam mereka. Maksud tabaruk di sini adalah mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ashabiku semua, dengan cara berziarah ke makam para wali. Orang yang berziarah ke makam para wali ya, dengan tujuan tabaruk, ya, maka ziarah tersebut dapat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpendapat bahwa ziarah wali dengan tujuan tabaruk itu syirik, ya, itu jelas keliru. Ia tidak punya dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu Al-Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi berkata ketika menguraikan sebuah hadis, ya, maksud hadis, sesungguhnya Nabi Musa berkata, "Ya Allah, dekatkanlah aku kepada tanah suci sejauh satu lemparan dengan batu." Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah, seandainya aku ada di sampingnya, tentu aku beritahu kalian letak makam Musa, yaitu di tepi jalan di sebelah bukit pasir merah." Ketika menjelaskan maksud hadis ini, ya, Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi itu berkata, hadis ini menjelaskan ya anjuran mengetahui makam orang-orang soleh untuk diziarahi dan dipenuhi haknya. Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan tanda-tanda makam Nabi Musa, yaitu pada makam yang sekarang dikenal masyarakat sebagai makam beliau. Yang jelas, tempat tersebut adalah makam yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dalam kitab Tarah At-Tasrib. Ya.
Pada dasarnya sahabatku semua, ziarah kubur itu sunnah dan ada pahalanya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ya, bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dulu, ya, aku melarang kamu ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dalam satu riwayat, ya, barang siapa yang hendak ziarah kubur, maka ziarahlah. Karena hal tersebut dapat mengingatkan kita pada akhirat. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Di sini mungkin ada yang bertanya, adakah dalil yang menunjukkan bolehnya ziarah kubur dengan tujuan tabaruk dan tawassul? Ya. Sebagaimana dimaklumi, tabaruk itu punya makna keinginan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berziarah ke makam nabi atau wali. Kemudian para nabi itu meskipun telah pindah ke alam baka, ya, namun pada hakikatnya mereka masih hidup. Ya, dengan demikian tidak mustahil apabila mereka merasakan datangnya orang yang ziarah. Ya. Maka mereka akan mendoakan penziarah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semua, Rasulullah SAW mengatakan, ya, para nabi itu hidup di alam kubur. Mereka seraya menunaikan sholat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Haya Al-Anbiya. Sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW yang telah wafat, ya, dapat mendoakan orang yang masih hidup. Ya, adalah sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hidupku lebih baik bagi kalian. Ya. Kalian berbuat sesuatu, aku dapat menjelaskan hukumnya. Wafatku juga lebih baik bagi kalian. Apabila aku wafat, maka amal perbuatan kalian ditampakkan kepadaku. Apabila aku melihat amal baik kalian, ya, aku akan memuji kepada Allah. Dan apabila aku melihat sebaliknya, ya, maka aku meminta ampun kalian kepada Allah. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bazar. Ashabiku semua, karena keyakinan bahwa para nabi itu masih hidup, ya, di alam kubur mereka, kaum salaf sejak generasi sahabat itu melakukan tabaruk, ya, dengan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Ya, hakikat bahwa para nabi dan orang soleh itu masih hidup, ya, di alam kubur, sehingga para penziarah dapat bertabaruk dan bertawassul dengan mereka. Ya. Telah disebutkan oleh Imam Syekh Ibnu Taimiyah, tidak masuk dalam bagian ini, ya, atau kemungkaran menurut ulama salaf adalah apa yang diriwayatkan bahwa sebagian kaum mendengar jawaban salam, ya, dari makam Nabi Muhammad SAW atau makam orang-orang soleh. Ya. Juga Sa'id bin Al-Musayyab mendengar azan dari makam Nabi Muhammad SAW pada malam-malam peristiwa Al-Harrah dan sesamanya. Ini semuanya benar dan bukan yang kami persoalkan. Persoalannya lebih besar dan lebih serius dari hal tersebut. Ya. Demikian pula bukan termasuk kemungkaran. Ya. Adalah apa yang diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang ke makam Nabi Muhammad SAW lalu mengadukan musim kemarau kepada beliau, ya, pada tahun Ramadan. Ya. Lalu orang tersebut bermimpi Nabi Muhammad SAW dan menyuruhnya untuk mendatangi Umar bin Khattab, ya, agar keluar melakukan istisqa dengan masyarakat. Ini bukan termasuk kemungkaran. Hal semacam ini banyak terjadi, ya, dengan orang-orang yang kedudukannya di bawah Nabi Muhammad SAW. Dan aku sendiri banyak mengetahui peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya. Itulah dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim, juz 1 halaman 373. Ashabiku semua, kisah laki-laki yang datang ke makam Nabi Muhammad SAW ini telah dijelaskan, ya, secara lengkap oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam murid terkemuka Syekh Ibnu Taimiyah, ya, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Beliau berkata, ya,
Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi berkata, Abu Nasr bin Qatadah dan Abu Bakar Al-Farisi mengabarkan kepada kami, ya, Abu Umar bin Matar mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Ali Al-Zuhli, ya, mengabarkan kepada kami, Yahya bin Yahya, ya, mengabarkan kepada kami, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, ya, dari Al-Amasi, dari Abu Saleh, ya, dari Malik Ad-Dar, ya, bendahara pangan Khalifah Umar bin Khattab, bahwa musim paceklik itu melanda kaum muslimin pada masa Khalifah Umar. Maka seorang sahabat, yaitu Bilal bin Al-Haris Al-Muzani, itu mendatangi makam Rasulullah SAW, ya, dan mengatakan, wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu, karena sungguh mereka benar-benar telah binasa. Kemudian orang ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan beliau berkata kepadanya, sampaikan salamku kepada Umar dan beritahukan bahwa hujan akan turun untuk mereka, dan katakan kepadanya, bersungguh-sungguhlah melayani umat. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Umar dan memberitahukan apa yang dilakukannya dan mimpi yang dialaminya. Lalu Umar menangis dan mengatakan, ya Allah, saya akan kerahkan semua upayaku kecuali yang aku tidak mampu. Sanad hadis ini sahih, ya, dalam Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 92. Dalam Jami' Al-Masanid, ya, halaman 233. Ibnu Katsir berkata sanadnya jayyid atau baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Khaithamah. Lihat dalam kitab Al-Isbahah juz 3. Kemudian Al-Imam Al-Khalili dalam Al-Irsyad. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab. Serta disahihkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 495. Asabiku semua, apabila hadis ini kita cermati dengan seksama, ya, maka akan kita pahami bahwa sahabat Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu, ya, tersebut datang ke makam Rasulullah SAW dengan tujuan tabarruk, bukan tujuan mengucapkan salam, ya. Kemudian ketika laki-laki itu melaporkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ternyata Umar radhiyallahu an, ya, tidak menyalahkannya. Ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga tidak berkata kepada laki-laki itu, perbuatanmu ini syirik. Atau berkata, mengapa kamu pergi ke makam Rasulullah SAW untuk tujuan tabarruk, ya? Sedangkan beliau telah wafat dan tidak bisa bermanfaat bagimu. Hal ini menjadi bukti bahwa bahwa bertabaruk dengan para nabi dan wali, ya, dengan berziarah ke makam mereka, itu telah dilakukan oleh kaum salaf, ya, sejak generasi sahabat, tabi'in, dan penerusnya. Azabiku semua, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai. Dan jangan lupa share juga ke media sosial kalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.